Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita bersyukur hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan begitu banyak kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah motivator. Beliau adalah suri tauladan bagi umat Islam. Beliau yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan sedikit menyampaikan kultum yang bertema takwa. Jadi sebenarnya apa itu takwa? Takwa adalah rasa takut kepada Allah dengan penuh kesadaran kita melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, serta takut akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Manusia diberi akal oleh Allah untuk berpikir. Manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentulah pasti manusia itu tahu apa yang harus ia kerjakan dan apa yang harus ia tinggalkan. Dengan begitu, takwa bisa diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Teman-teman di sini semua pasti sudah pada tahu tujuan dari berpuasa itu apa. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi tujuan berpuasa itu adalah untuk meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita menuju jalan takwa tersebut? Nah, ini yang pertama, melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkata baik, jangan berkata buruk. Yang ketiga, mendengarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, takut akan murka Allah. Teman-teman insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dikisahkan Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Ubay bertanya balik kepada Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri dan banyak hambatan? Kemudian Umar menjawab, ya tentu pernah. Kemudian Ubay bertanya kembali, lalu apa yang engkau lakukan untuk melewati jalan tersebut? Kemudian Umar menjawab, saya melewatinya dengan sangat berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk melewati bahaya itu. Kemudian Ubay berkata, itulah gambaran takwa. Jadi manusia hidup di dunia ini tidak selalu mulus jalannya, tidak selalu lurus, bahkan manusia selalu melewati jalan kehidupan yang banyak rintangan, banyak hambatan. Jadi bagaimana kita melewati rintangan dan hambatan tersebut? Ya harus berhati-hati dan selalu memutuskan segala perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diaplikasikan, direalisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Satu sikap yang harus kita miliki, yaitu adalah rasa takut. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai rasa takut kepada Allah, kita selalu berhati-hati dalam bertindak, selalu mawas diri dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal. Jadi
kita itu harus mempunyai rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini maksudnya rasa takut akan murka Allah, akan siksa Allah, akan azab Allah yang pedih. Dengan begitu, hal-hal yang membuat Allah murka itu harus kita tinggalkan, dan kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan mengenai takwa. Semoga bisa diambil hikmahnya, pelajarannya. Bila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.